kelemahan umat Islam ini adalah berpikir, gitu ya. Sampai saat ini kita boleh dikatakan masih kalah dengan umat-umat yang lain di dalam berpikir, di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kita termasuk dijajah, bahkan kita adalah objek jajahan teknologi, bukan pengembang teknologi. Bahkan ketika kita menggunakan teknologi itu, kita dijajah lagi. Jadi kita ini betul-betul konsumen, betul-betul dikendalikan oleh orang lain, dalam tanda kutip, tanpa sadar. Misalnya kita cek aja, Bapak Ibu ya, semalam saya iseng-iseng, apa lagu yang paling banyak ditonton di dunia di YouTube ya. Wah, ternyata jauh dari kata lagu-lagu Islam. Coba aja Bapak Ibu cek ya nanti. Iya, lagu terbanyak ditonton di dunia ini bukan lagu Islami atau karya seni Islam. Artinya inovasi kita itu baru pengguna teknologi, khususnya misalnya YouTube, belum di aplikasi-aplikasi lain, platform-platform lain. Atau coba juga kita buka penonton terbanyak video yang penontonnya terbanyak di dunia. Ternyata jauh dari kata-kata Islami atau jauh dari kata-kata dakwah. Ada satu YouTube yang paling banyak penontonnya kalau nggak salah judulnya Baby Shark atau apa, Baby Shark. Nah, itu kan hal-hal yang jauh dari Islam, dakwah ya, jauh sekali. Sampai 13 miliar penontonnya. Tahun ini yang paling banyak ditonton kata seorang teman ada lagu dari Korea ya. Udah 600 juta itu baru 2 bulan. Dari sisi pengguna ya. Jadi kita ini memang kalah dalam ibadah berpikir ya. Apalagi dengan adanya AI sekarang ini kita makin mengerikan ya. Makin mengerikan karena bisa jadi AI itu bisa memberikan penafsiran. Kalau umat Islam tidak pandai memilah, ini bahaya sekali. Ada betulnya, ada banyak betulnya, tapi kadang-kadang ada juga yang menyelewengnya ada. Coba aja nanya ada Meta AI, karena Meta AI. Apa aja bisa ditanya dengan bahasa apa saja. Bapak Ibu bisa bahasa Cina, pakai bahasa Cina, Mandarin, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Saya belum pernah ngecek pakai bahasa Sunda, bisa nggak? Mas Ustaz pernah nggak ngecek pakai bahasa Sunda? Pernah? Belum ya? Nah, coba aja tanya pakai bahasa Sunda. Jadi ibadah berpikir ini memang lemah, termasuk di kajian-kajian kita juga kurang banyak gairahnya ya. Dibanding dengan misalnya konser-konser, penontonnya banyakkan konser ya. Konser. Udah bayar tapi kok banyak penontonnya. Bayar mahal tapi banyak penontonnya. Kalau kajian itu gratis tapi tidak banyak yang hadir. Hadirin jemaah kuliah subuh yang berbahagia, oleh karena itu maka
pagi ini saya ingin membuat satu judul Muslim tangguh di era perubahan antara iman dan motivasi. Ya, terima kasih. Gitu ya. Jadi sekarang itu era perubahan yang setiap saat itu berubah. Setiap saat, setiap detik itu berubah. Dan kita harus siap berubah. Yang tidak mau berubah maka dia akan ketinggalan. Yang tidak mau berubah maka dia akan hilang di tengah zaman. Yang tidak mau berubah maka dia akan terpinggirkan. Yang lebih parah lagi, yang tidak mau berubah dia akan mati dalam tanda kutip. Jadi Muslim harus terus tangguh di era perubahan ini, apalagi di era disrupsi. Di era disrupsi ini kan kebenaran itu bisa dibuat jadi ketidakbenaran. Nah, itu. Jadi kebenaran bisa dibuat menjadi tidak benar, ketidakbenaran bisa dibuat menjadi benar dengan berbagai propaganda. Coba aja, banyak sekali konsep-konsep politik yang dulu itu tidak benar, sekarang menjadi benar. Gitu ya? Oh, banyak sekali. Dengan berbagai propaganda, dengan argumen, dengan filsafat. Nah, ngerinya ini kalau berkaitan dengan agama. Ya. Wah, ngeri sekali. Apalagi kalau yang nonton anak muda, yang ditonton YouTube, yang mendangkalkan akidah. Jadi perubahan termasuk dalam dakwah ini memang harus terus dilakukan oleh umat Islam, dan umat Islam memang adalah umat perubahan menuju berkemajuan kan? Antara iman dan inovasi. Jadi umat Islam ini ada dua hal, satu iman, yang kedua inovasi. Kalau iman itu tidak boleh berubah, tidak boleh dirubah, akidah tidak boleh berubah, ibadah tidak boleh dirubah. Tetapi ada sisi lain yang harus selalu berinovasi itu dalam muamalah. Jangan dibalik. Kalau ibadahnya inovatif, muamalahnya enggak, kebalik gitu. Kita itu harus inovatif dalam muamalah, dalam ibadah, jangan inovatif. Misalnya sholat ditambahin subuh 2 rakaat jadi 4, enggak boleh. Iya kan, enggak boleh kalau dalam ibadah. Tapi dalam hal-hal muamalah ya harus. Misalnya penggalangan dana, kalau dulu kotak amal hanya pakai kencreng jalan, sekarang misalnya pakainya kris. Nah, misalnya kita jangan kalah sama pedagang kaki lima, udah pakai kris semua. Ya gitu. Itu harus ikut berubah kalau berkaitan itu. Kalau dulu misalnya orang mengantarkan jenazah pakai dipikul, walaupun jauh dipikul ya dulu ya. Sekarang pakai mobil. Nah, itu inovasi di situ ada inovasi. Para bapak, jamaah, para ibu yang berbahagia, ada 4 poin yang berkaitan dengan iman dan inovasi. Yang pertama adalah bahwa iman adalah fondasi utama di era perubahan. Oh, jadi berubah ya ayatnya. Ya mas, mungkin ini laptopnya. Nanti. Nah ini termasuk takmir harus ini. Apa namanya, men-setting laptopnya bisa Arab. Karena ya, apa namanya, masjid itu tidak bisa lepas dari bahasa Arab gitu ya. Bukan mentang-mentang saya orang bahasa Arab. Kalau saya kan orang bahasa Arab, jadi walaupun keyboardnya ABCD, saya bisa ketik Arab tanpa ini. Karena tiap hari gitulah. Sama dengan bapak ibu, kalau
punya ya minimal nanti ya saja. Jadi nggak kebaca ini, kelihatan tapi nggak kebaca. Baik, ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ayatnya ya, bahwa iman adalah fondasi utama perubahan. Jadi walaupun kita melakukan perubahan, yang paling penting jangan dirubah adalah iman kita. Jangan ditanggalkan, jangan ditinggalkan. Kuliah boleh kemana saja, tapi imannya jangan berubah. Kuliah ke Amerika, kuliah ke Australia, kuliah ke UK, kuliah ke mana, imannya jangan ditinggalkan, jangan berubah. Karena iman itu adalah fondasi. Boleh jadi orang kaya, iman jangan ditinggal. Boleh jadi politisi, iman jangan tinggal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karena iman itu adalah yang paling berharga. Nikmat yang paling berharga itu iman. Kalau yang hadir di sini pasti beriman, gitu ya. Insya Allah itu pasti beriman. Kita iman ini harus tetap ada dalam diri kita kapanpun dan dimanapun. Karena iman itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau kita baca surat Al-Baqarah yang berbunyi innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Itu ngeri. Kata Allah, orang kafir, orang tidak beriman ya, orang tidak beriman, walaupun KTP-nya Muslim, apalagi yang tidak. Innal ladzina kafaru, orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir, la yuqbala, tidak akan pernah diterima min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, dari salah satu mereka itu tidak akan pernah diterima sepenuh langit dan bumi emasnya, kalau dia bersedekah dengan emas. Wah, itu berarti imannya tinggi sekali. Jadi itu sama teman kita orang Jawa, Mas Elon. Mas Elon hartanya banyak ya. Katanya nanti Mas Elon itu akan menjadi triliuner pertama, miliarder pertama di dunia, diprediksi. Enggak ada apa-apanya dibanding dengan orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tetap yang paling tinggi kalau kalian itu beriman. Jadi fondasi pertama itu iman. Jadi walaupun kita beramal sepenuh langit dan bumi dalam bentuk emas, di mana emas 1 gram aja sekarang 1,5, gimana sepenuh langit dan bumi, berapa gram tuh? Sepenuh langit dan bumi itu Allah gambarkan. Kenapa pakai emas? Allah itu keren banget ya. Kenapa menunjukkan? Karena emas ternyata terbukti sampai sekarang harganya terus bertahan, tidak terkena inflasi. Coba kalau Allah menyebutkan misal milkul ardi rubiyatan, seluas langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi rupiah, yang menurun harganya. Dulu kita beli kambing 20.000, sekarang 5 juta, tentu menurun.
Jadi walaupun beramal sebesar apapun tidak akan pernah diterima. Jadi iman ini adalah fondasi. Jadi perubahan ini yang paling berharga adalah iman. Jadi kalau tidak beriman, ya tidak ada gunanya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau dalam lagunya kan ada itu ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, sembahyang itu artinya iman. Tidak mungkin orang sembahyang, sholat kalau tidak beriman. Iman itu harus menjadi landasan. Kalau baca surat Al-Mu'minun, ciri orang beriman itu kan ada 6. 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dalam sholat. Jadi tidak bisa dikatakan beriman kalau enggak sholat. Kalau tidak khusyuk, apalagi tidak sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim yuhafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman itadawara dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang kepada amanah, wa li amanatihim wa ahdihim, kepada janjinya ra'un, menjaga. Jadi orang yang tidak tepat janji tidak beriman. Misalnya orang mau bayar utang besok ya, utang besok nggak lewat, nggak bayar-bayar, beriman nggak? Ya, menurut saya imannya minimal tidak sempurna. Minimal tidak sempurna. Jadi kalau umat Islam jangan hanya sholatnya tapi tepat janjinya gitu. Tepat janjinya. Wa ahlihim ra'un. Kalau dia jadi pejabat, tepat janjinya. Ingin mensejahterakan rakyat, ya tepat janjinya. Yang terakhir, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dia menjaga salatnya tepat waktu. Hebat lagi di masjid berjamaah. Gitu ya. Jangan kayak kawan saya, dia menerjemahkan as-shalatu 'ala waqtiha, sholat di atas waktunya. Kalau sholat subuh jam 7 pada di atas, salah. Allah itu di atas, maknanya nggak di atas, pada waktunya, tepat waktunya. Gitu. Kan Allah itu di atas. Karena Allah dan pokok beda. Kalau pokok itu di atas nggak nempel di pokok, tapi kalau Allah nempel gitu. Jadi iman, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita rajin ke masjid, apalagi ikut kajian, ya, nah itu insya Allah tanda ya, tanda bahwa itu iman kita dalam keadaan aman, dalam keadaan normal. Iman. Ini ayat ini bicara apa? Orang yang beriman itu alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika disebutkan Allah hatinya bergerak. Kalau dimaksud wajilat di sini katanya al-khusyuk. Hatinya ini tunduk, khusyuk, tunduk kepada zikir, langsung ingat kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibaca ayat-ayatnya imannya menjadi bertambah. Mendengar ayat Al-Quran senang. Ciri-ciri orang beriman. Tapi yang gak beriman dengar ayat-ayat pusing kepalanya. Ini apa ini? Mendingan dengerin lagu. Ya, ini juga. Nah, coba aja tes kita. 5 menit dengerin lagu, 5 menit dengerin ayat-ayat. Kita jangan dengerin mana. Kalau kita dengerin ayat lebih merasa indah itu, maka ayatnya gitu. Kalau iman kita itu tandanya iman kita lagi bagus. Tapi kalau lebih senang dengerin di kafe itu ya, dengerin musik-musik gitu,
Apalagi sekarang kan musim kafe. Nah, di kafe ada musiknya, ada kopinya. Ya. Itu kita lebih nyaman di mana? Lebih senang di masjid, lebih senang dengan kajian. Nah, itu tanda-tanda iman kita dalam keadaan bagus. Nah, iman sebagai fondasi, iman landasan kehidupan, iman mendorong keteguhan hati, iman kekuatan menghadapi ujian, iman juga mengarahkan kepada amal soleh. Jadi orang yang beriman, ya, pasti dia ini amal solehnya bagus. Tadi kalau dia ke masjid itu tandanya iman tinggi. Para bapak jamaah yang berbahagia, yang kedua peran inovasi dalam kehidupan muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu bir rizqihi wa ilaihin nusyur. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu bir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan lagi dalam ayat Al-Rahman, ya ma'syaral jinni ini sata'tum an tanqudu min aqwalis samawati wal ardi fanqudu la tanquduna illa bisultan. Inovasi dalam kehidupan muslim ini sangat luar biasa ya. Nah, maka masjid-masjid, nggak tahu ini pemikiran saya ya, masjid-masjid itu kalau bisa lebih nyaman dari bandara. Nah, bisa nggak? Toilet-toiletnya itu ke bandara. Setahu saya yang paling nyaman tuh satu bandara, dua di bioskop, tiga di hotel bintang ya. Yang mana masjid itu kalau bisa mengalahkan itu. Al-Furqan sudah mendekati insya Allah. Kenyamanan di dalamnya itu harus. Ini kan butuh inovasi. Ayat ini menurut yang saya baca di Instagram ini ayat kuliner. Pernah baca ini ayatnya? Ini kita perintah kuliner dan traveling katanya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu. Famshu itu suruh traveling. Di akhir tahun ini kalau ada kesempatan traveling. Ya nggak harus mahal-mahal traveling, sesuai dengan budget ya. Fi manakibiha wa kulu min rizqihi, dan kuliner. Tentu cari kuliner yang halal dan thayyib. Wa kulu min rizqihi wa ilaihi. Ini ayat ini apa hubungannya dengan inovasi? Ya, tentu dalam traveling itu butuh inovasi. Nah, bagaimana sekarang itu banyak juga masjid-masjid yang menjadi tempat traveling. Nah, banyak yang menjadi wisata religi. Misalnya Al-Jabar di Bandung, Al-Jabar ya. Kemarin saya ke Makassar, Bapak Ibu pernah mungkin ya. 99 menara, itu ya. Terus ada lagi banyak ya Al-Jabar. Lalu kalau di Surakarta Syekh apa ini Muhammad Hussein. Walaupun saya nggak masuk kan dikunci. Kalau nggak waktu sholat dikunci. Nah, kalau Al-Jabar ini dibuka nih. Al-Jabar, Istiqlal mungkin ada di Aceh. Itu yang kayak di Madinah, kayak Nabawi mirip ya payungnya. Di Semarang juga enak tuh, masjid besar kayak terus kalau di Jakarta juga Karyan. Kalau juga Karyan kayaknya mirip ini bos tadi ya. Juga Karyan itu terkenal, ini mirip dengan Al-Furqan. Mungkin besarnya juga agak jauh beda. Posisinya juga kayaknya agak jauh beda dengan di sini. Di gang.
Gitu ya. Jadi inovasi-inovasi ini penting bagi seorang muslim. Ya, tentu ada juga nih, seperti di sini ada inovasi, ada kliniknya. Ini jangan tidak ada kliniknya. Jangan inovasi. Kemarin saya ngisi khutbah di daerah Bintaro, masjid ada minimarketnya, ada ATM-nya. Nah, itu ATM tuh. Jadi udah ada wifi. Nah, ini inovasi wifi. Jadi inovasi itu sangat penting agar kemudian Islam itu betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman. Dakwah Islam itu sesuai dengan perkembangannya, dan bahkan inovasi ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Tadi ada ibadah yang walaupun ada yang ini mengatakan ini bukan hadis. Itu hadisnya ini banget, bukan hadis katanya. Apa namanya itu? Ibadatul tafkir khairun min ibadati sittina aman. Ibadah berpikir itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. 60 tahun tanpa ilmu mungkin maksudnya ya. Itu para ulama berpikir seperti itu. Karena umat Islam mungkin dikhawatirkan atau diduga atau diprediksi memang dia lemah dalam berpikir, dalam merenung, dalam menciptakan hal baru, dalam meneliti. Para bapak jamaah yang berbahagia, inovasi juga dalam berbagai hal ya, dalam meningkatkan pendidikan, ilmu pengetahuan. Nah, sekarang menteri baru ini mau rubah lagi kurikulum, pakai full katanya. Pernah dengar bapak ibu? Kurikulumnya full joyful. Nah itu ya. Joyful apalagi gitu. Kurikulumnya pakai full nanti yang baru nih. Kemudian deep learning, dia pakai pembelajaran yang mendalam. Jadi belajar itu nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi mendalam. Karena kita belajar banyak juga kita lupa juga, betul juga ya. Kita di SMA belajar kimia, fisika, biologi, nggak ada yang ingat. Belajar banyak-banyak tapi nggak ada yang ingat. Untuk apa? Belajar banyak-banyak nggak ada yang ingat, nggak ada yang dipakai. Kayak matematika, ada yang pinter, ada yang nggak pinter ya. Ternyata yang di dunia nyata yang bagus bukan yang matematikanya pinter. Karena kalau udah dewasa, ternyata semua bisa ngitung uang ya. Belanja 20.000, barang yang dibeli 5.000, kembalinya berapa? 15.000. Semuanya tahu tuh, mau yang dulu ranking 1, ranking 2. Jadi kadang-kadang kita itu banyak belajar sesuatu yang nggak penting kadang-kadang. Katanya di negara maju itu dari kecil udah fokus kepada bidang yang digeluti. Gitu ya. Yang kedua inovasi juga menjaga lingkungan, ekonomi dan sebagainya. Yang ketiga, kombinasi iman dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi umat Islam itu adalah umat yang harus combine antara dua, antara inovasi dan iman. Jadi jangan hanya beriman tidak berinovasi, atau berinovasi tidak beriman. Kalau yang lain mungkin inovasi bagus tapi tidak beriman. Kalau kita imannya setengah, inovasinya setengah, kadang-kadang gitu ya. Nah, padahal yang bagus itu iman dan inovasi itu sejalan. Maka ada dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah di kehidupan akhirat, dan jangan melupakan dunia. Ini aneh ya, kenapa akhirat dulu ya? Kenapa akhirat dulu kira-kira? Ternyata as-sa'adah fil akhirah itu utama.
Kalau kita kadang-kadang dirubah ya, dunia akhirat belakangan. Itu ya. Dunia baru akhirat. Yang benar itu adalah akhirat baru dunia. Kalau akhirat dicari, insya Allah dunia dapat. Ya silakan aja buktikan ya. Betul nggak kalau akhirat dicari, dunia dapat? Ini saya tahadus bin nikmah Bapak Ibu ya. Setelah saya mencoba ini menghafal, mendalami Islam itu dengan menghafal ayat-ayat, kok saya merasa banyak kemudahan dunia ya, gitu ya. Saya merasa coba aja Bapak Ibu nanti ya. Misalnya hafalkan juz 30, juz 1, juz 2, juz 3. Itu banyak kemudahan ya. Wallahu a'lam ya. Kemudahan itu dari aspek mana? Tapi ini baru perasaannya. Kan tidak ilmiah. Dicoba dirasakan. Kalau kita lebih memikirkan ayat-ayat, misalnya kalau kita sekarang kan banyak macet tuh. Daripada macet-macetan lihat plat nomor orang, mendingan ngapalin ayat-ayat itu. Ayat-ayat Al-Qur'an ya. Hadis ya, coba itu ada perubahan apa yang akan terjadi. Jadi kalau akhirat dicari, dunia dapat. Kalau dunia dicari, akhirat belum tentu. Kita itu harus seimbang. Yang sulit ini enggak seimbangnya ini. Ada orang dunianya bagus, akhiratnya enggak, gitu ya. Ada akhiratnya bagus, sholatnya rajin, ini ya, ketika dunianya kurang semangat di dalam menggapai kehidupan dunia. Dan yang bagus itu yang seimbang, ya, gitu ya. Gitu. Tapi tetap landasannya adalah iman, baru kemudian berinovasi. Ya. Bahkan inovasi adalah wujud syukur, inovasi memperkuat hubungan sosial, dan inovasi juga melestarikan alam ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, strategi Muslim untuk tangguh di era perubahan tetap ada 4 ya. Yang pertama, yang paling utama adalah hubungan dengan Allah. Jadi apapun yang terjadi, yang pertama adalah bagaimana hubungan dengan Allah. Yang kedua, meningkatkan kualitas ilmu. Kalau sekarang itu kan ilmu bisa bukan hanya dengan kuliah formal, Bapak Ibu ya. Yang penting konsisten. Cuma kalau nggak formal kadang-kadang nggak konsisten, nggak banyak yang bisa konsisten. Jadi kalau ada orang nggak sekolah tapi hebat, itu ada, tapi jarang. Gitu ya. Tapi jarang. Kalau sekolah kan dia ada program. Ada program misalnya S1 4 tahun, S2 1,5 tahun atau 2 tahun, S3 3 tahun. Kalau ada waktu, tingkatkan kualitas ilmu ya dengan ikut program ya, program. Setahu saya, nggak tahu apa ini subjektif ya, yang paling membekas itu formal, tetap ikut yang formal. Misalnya ikut kuliah ya, yang bergelar ya. Kalau pelatihan itu sesaat biasanya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi sekarang itu teknologi makin luar biasa. Kita harus terus menggunakannya dengan cara bijak, berkomentar dengan bijak, memposting dengan bijak. Karena ngeri juga ya guys, sekarang medsos. Ada kemarin ada teman saya udah meninggal guys, tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu masih ada yang ngucapin happy birthday kemarin, gimana tuh di Facebook. Mungkin yang ngucapin ini nggak tahu bahwa itu udah nggak ada. Bagus kan dari sisi, tapi kalau yang dipostingnya tidak bagus, nah ini kan teknologi ya. Bisa ada terus. Apalagi keluarganya nggak tahu cara menghapus.
ya akun-akun itu ya. Yang terakhir menjaga keberkahan waktu di di era perubahan ini gitu. Jadi terus di era perubahan ini bagaimana strateginya ya? Tentu menguatkan iman nih. Satu, dengan cara apa? Dengan cara terus menguatkan iman. Bagaimana caranya? Menguatkan iman itu ya dengan belajar, dengan beribadah. Gitu ya. Kan hakikat daripada beribadah itu adalah agar kita senantiasa beriman kepada Allah. Jadi itu kita sholat itu agar iman kita tetap tangguh. Kita zakat agar iman kita tangguh. Terus gitu. Sampai betul-betul kita itu tidak pernah tergoyahkan di dalam iman kita. Karena umat yang beriman itu yang bagaimana? Ciri orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian tidak pernah ragu. Kalau masih ragu-ragu ngeri kan? Biar enggak ragu itu terus kita laksanakan ibadah-ibadah itu, laksanakan penambahan ilmu itu, maka kita akan tidak ragu. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul muhtadun. Orang yang beriman itu berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya. Dengan jiwanya, dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dulu baru dengan jiwanya. Orang yang beriman itu satu, iman kepada Allah, kepada Rasul, tidak pernah ragu, kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya. Nah, gitu. Jadi kalau orang kaya nisab ya, tapi tidak mau zakat, berarti dia tidak beriman. Minimal tidak beriman sempurna ya. Karena dia tidak mau berjihad dengan harta. Tidak mau berjihad dengan harta dan jiwa. Baik para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa imannya kokoh. Karena ini era saat ini, bapak ibu ya, luar biasa ya. Apalagi untuk generasi-generasi kita, bagaimana menanamkan iman, tetapi juga harus mengajarkan mereka tentang berinovasi. Kita baca pantun ini, berlayar jauh hingga ke Sudan, menebar kebaikan tiada henti. Muslim tangguh di era perubahan, dengan iman dan inovasi tetap berdiri. Jadi di imannya kokoh, inovasi jalan. Mentari pagi cerah memancar, burung berkicau di dalam meranti. Semoga kita terus belajar menggapai rahmat di dunia dan nanti. Dunia dan nanti itu akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana, mana Ustaz? Ada pertanyaan? Haji mau Bapak.
Baik, betul Pak Haji ya. Jadi inovasi ini harus ditekankan. Jadi kalau bidangnya umum terus berinovasi, ya. Inovasi, tapi jangan lupa terhadap agamanya. Jadi inovasi itu harus kebermanfaatan untuk seluruh, ya, seluruh dia. Kalau bisa berkolaborasi dengan yang ada yang ahli agama misalnya, ya, berkolaborasi dengan ahli kedokteran misalnya, itu ya. Juga pernah di MUI itu selalu begitu. MUI kan begitu diantara Pak Haji. Contoh MUI ya, ketika membahas apakah tubektomi, vasektomi itu boleh di dalam Islam, maka yang dihadirkan bukan hanya ahli agama, tapi juga ahli kedokteran. Nah ini yang itu bagus kolaborasi. Maka dalam pembelajaran sekarang, di pendidikan sekarang itu banyak diajarkan kolaborasi. Gitu. Jadi, makanya ada strategi pembelajaran kolaborasi, kooperatif namanya, kooperatif learning. Nah ini betul Pak Haji, agar ke depan ini pengembangan ilmu ini betul-betul bukan hanya untuk ilmu itu, tapi juga untuk kebermanfaatan. Misalnya nuklir itu bagus kalau dipakai untuk kemaslahatan. Tapi kalau dipakai untuk menghancurkan, ya bagus. Sehingga kalau dia menciptakan nuklir dipakai untuk kemanfaatan, itu bisa jariah. Jariah itu amal yang tidak pernah terputus, ya. Jariah, amal jariah. Tapi kalau dipakai untuk tidak bagus, khawatirnya jadi dosa jariah. Sering disampaikan dosa-dosa itu, ya. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Jadi mengembangkan ilmu, kita harus pastikan dulu nih, ketika kita berhasil mengembangkan sesuatu, dikasih maklumat, ini jangan sampai dipakai untuk ini. Kalau dipakai untuk ini, bukan tanggung jawab saya sebagai penemu. Dan pengembangan ilmu itu ya memang dalam berbagai bidang, bukan hanya di bidang sains, teknologi. Yang saya amati dalam bidang organisasi juga, wah itu perlu pengembangan. Bayangkan ini misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau menurut kisahnya kan bukan orang kaya, kalau nggak salah. Tapi dengan pengembangan ilmunya bisa berapa ribu triliun omset Muhammadiyah. Atau Hamka. Kalau lihat filmnya kan, film Hamka yang di bioskop, mungkin itu susah ya. Tapi sekarang Pak, itu lembaga Al-Azhar, Masya Allah. Belum lama ketemu ya, ada seorang kepala Al-Azhar, Bapak Ibu ya. Kata beliau, saya ingin membangun sekolah baru Al-Azhar franchise. Itu untuk bisa jalan, itu dana minimalnya berapa? 50 M. Wah, ilmu itu kan untuk pengembangan ilmu itu tadi. Jadi tidak harus orang kaya banget gitu ya. Itu mau bangun sekolah baru nih, sekolah baru itu belum besar ya, baru bangun. Kalau mau jalan kata beliau butuh 50 M. Kalau mau jalan ya. Waktu itu pengembangan jariah yang luar biasa.
Tentu yang seperti beliau nggak banyak. Kita ya mudah-mudahan sesuai dengan kapasitas kita, kita bisa mengembangkan ilmu sesuai ilmu kita. Kalau Pak Haji misalnya ekonomi syariah Haji, nah, itu keren, ekonomi kembangkan di bidang itu sekecil apapun, meskipun mungkin dampaknya belum terasa saat ini. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah dan jangan sampai jadi dosa jariah kalau seandainya pengembangan itu tidak dilandasi dengan agama, tidak dilandasi dengan syariah, pengembangan yang tidak berdasar pada kebermanfaatan yang berbasis pada syariah. Gitu Pak Haji, terima kasih. Keren sekali, kayaknya selalu hadir ini. Masya Allah ya. Istiqomah ya. Istiqomah. Karena Pak Ustaz atau dari Pak Ustaz aja. Cukup. Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah surut, saya kira kita cukupkan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.